Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muntajabin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin Masjid Al-Hidayah yang semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah. Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang sangat mencintai dan menyayangi kita. Mudah-mudahan melimpahkan rahmat ma'unahnya, taufiknya, serta bimbingannya kepada kita, sehingga kita dapat melalui waktu demi waktu yang telah Allah porsikan kepada kita ini, dengan selalu istiqamah menjalankan peribadatan kepadanya, lalu merangkai kebajikan-kebajikan berupa amalan-amalan ritual dan juga dikembangkan dengan amalan sosial. Adalah orang-orang yang mampu mengimplementasikan amalan ritualnya dengan amalan sosialnya. Itulah indikator yang kuat orang itu berhak mendapatkan apresiasi Allah berupa sorga dan keridhoannya. Semoga kita semua termasuk dalam hamba-hamba Allah yang dicetak dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpah ruahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah tulus dan ikhlas mengaktualisasikan seluruh potensi dan waktunya adalah demi kita umatnya, agar kita umatnya ini berjalan di jalan yang cerah, yang penuh dengan hidayah, yang penuh dengan sinaran hidayah Allah, yang sinarnya lebih terang dari sinar matahari. Semoga kita mampu mencintai baginda Rasul, lalu sebagai bukti implementasi dari cintaan kita kepada baginda Rasul itu melestarikan sunnahnya, merindukannya, mencintainya, dan serta tak putus-putus selalu bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah Allah juga yang maha penyayang, menghendaki kita agar kiranya kita betul-betul berada dalam manhajnya, dalam tariqahnya, dalam jalannya yang lurus, yang juga kita setiap saat selalu meminta memohon kepadanya agar kita senantiasa berada dalam siratal mustaqim itu. Kita tak henti-hentinya selalu istiqamah menyebut, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada siratal mustaqim itu dengan kosakata lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat-nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau durhakai, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalannya orang-orang waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Maka inilah komitmen kita yang hendak kita capai, adalah persamaan persepsi tentang manhaj dan jalan siratal mustaqim ini. Akan tetapi timbul satu pertanyaan, kalau memang masing-masing kita betul-betul berada dalam siratal mustaqim ini, mengapa, pertanyaannya, di antara kita dengan kita centang berenang, di antara kita dengan kita menciptakan kosakata sendiri-sendiri, menciptakan kotak-kotak tersendiri-sendiri, sehingga di antara kita banyak sekali dipisahkan dan dicerai-beraikan oleh kotak-kotak itu sendiri, dan masing-masing kita bangga terhadap kotak yang kita anut, terhadap ormas yang ada di dalamnya. Lebih sadis lagi, kita menjustis, menghukumi dan memberi penilaian terhadap kotak yang lain, padahal itu ranah penilaiannya adalah hak prerogatif Allah,
kepada kita, tetapi dengan keilmuan yang sangat cetek, dengan pemikiran yang sangat pandil, dengan referensi yang sangat sedikit, sering sekali kita memproklamirkan diri sebagai justice, sebagai hakim yang berhak untuk menghukumi yang lain. Padahal baginda Rasul sendiri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan menjadi hakim, tetapi kata Allah, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya Rasulullah, engkau kami utus hanyalah untuk menjadi syahid, menjadi saksi-saksi terhadap amalan ibadah kita, wa mubasyiran, dan menjadi juru pendakwah yang memberikan kegembiraan, kabar gembira, wa nadhira, dan juga memberikan peringatan-peringatnya. Baginda Rasul sendiri tidak diangkat oleh Allah untuk menjadi hakim yang berhak untuk menilai sesamanya, yang mempunyai hak prerogatif untuk memberikan benar dan salah, sunnah dan bid'ah. Rasulullah tidak mempunyai hak prerogatif untuk memberikan neraka ataupun surga. Akan tetapi kita yang rakyat awam ini sering sekali melampaui tarafnya daripada tugas baginda Rasul itu. Tatkala melihat perbedaan, sering sekali lebih sakti dari baginda Rasul. Bahkan kita merampok hak Allah sebagai al-hakim yang seolah-olah berhak untuk memberikan nilai benar dan salah. Bahkan kita seolah-olah mempunyai hak untuk memberikan neraka dan sorga. Ini adalah suatu sikap ketamakan dan kesombongan yang luar biasa, yang tidak pernah juga diakui oleh baginda Rasul dan para nabi-nabi terdahulu. Hanyalah diutus sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah timbulnya perbedaan, centang perenang, pertikaian di antara kita masing-masing melampaui kapasitinya sebagai sosok seorang hamba yang harusnya hanya menyembah kepada Allah dan hanya melestarikan dan taat terhadap sunnah-sunnah Rasulnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sehubungan dengan hal tersebut, di antara kita masing-masing centang perenang, baiknya kita merenungi salah satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah, tepatnya di ayat 54, di mana Allah dengan tegas menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, barang siapa yang irtad, murtad dari kalian, an dinih, menjauhi dari jejak langkah agamanya. Menjauh, an di sini adalah faedahnya huruf, tetapi berfaedah alat tabaidiyah, artinya penjauhan. An dini, jauh dari agama yang Allah turunkan. Jika kondisi seperti itu, di situ masih disebut sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oleh karenanya beriman saja tidak cukup tatkala tidak direalisasikan dengan amal soleh. Karena berbicara keimanan, hampir seluruh manusia mengantongi keimanan, terserah keimanannya kepada siapa. Kosakata beriman, percaya terhadap sesuatu yang gaib. Maka setiap manusia pasti mempunyai keimanan, tetapi nilainya bukan sebatas di iman itu. Orang yang beriman bisa Allah tegur dengan mayyartadda minkum an dini, wahai orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dan jauh dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka janji Allah, jika kita murtad meninggalkan agama ini cukup dengan kosakata beriman, maka niscaya Allah nanti akan memunculkan sebuah generasi. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum atau suatu generasi, biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu, di mana kaum ini mempunyai ciri khas. Di antara mereka adalah mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka.
wa yuhibbunahu. Kaum ini adalah suatu pilihan Allah yang Allah munculkan, yang Allah tampakkan tatkala setiap kita ini adalah murtad dan tidak beragama lagi, meninggalkan agamanya. Karena di sini disebut andini, jauh dari agamanya. Maka orang-orang yang murtad itu jangan-jangan adalah kita yang sedang duduk di masjid ini. Maka baiknya kita merenungi, kosakata murtad itu adalah keluar dari ajaran garis hitoh agama ini. Maka ini nantinya mencakup dari sebuah keyakinan, lalu perkataan dan perbuatan. Jadi dimensi kosakata murtad ini mencakup keyakinan, lalu perkataan disertai dengan perbuatan. Bagaimana mengukurnya? Maka yang menyangkut hati adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beserta rukun-rukun iman yang telah termaktub, yang makruf dan yang telah kita gunakan bersama, yaitu terangkum di dalam arkanul iman. Bila kita percaya dan merealisasikan arkanul iman itu, insya Allah secara batiniah, secara keyakinan kita bisa dikatakan sebagai orang yang beriman menurut rukun iman yang telah disabdakan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup seperti itu, akan tetapi perkataannya juga harus betul-betul di dalam bingkai agama yang tidak murtad dari ajaran agama itu. Nah, ini membahasnya agak sulit karena masing-masing kita mempunyai pembicaraan, tetapi mengukurnya adalah bagaimana pembicaraan itu tidak menimbulkan, lalu kebijakannya juga implementasinya nanti tidak keluar dari garis keimanan, garis keislaman itu. Ya, seperti misalnya dengan perkataan yang lantang tidak mengakui keabsahan Al-Quran dan menantang terhadap hukum-hukum Allah dengan perkataannya. Ini tatkala kita lakukan, maka kita akan dikategorikan sebagai orang yang murtad dalam segi qaulan, dalam segi perkataan. Ada lagi murtad dalam segi amalan, berupa gerakan atau berupa tindakan yang ma'ruf kita kenal sebetulnya, ya berupa misalnya penyembahan, penyajian. Apakah itu kita menyembah ke Gunung Kidul, apakah kita menyembah kepada kuburan, ataukah kita menyembah kepada pohon dan seterusnya. Ini adalah berupa tindakan, tetapi sebetulnya baik keyakinan ataupun perbuatan, lalu berupa perkataan, berupa dan perbuatan, ini bisa berbentuk dari sebuah peribadatan. Nah, tatkala kita sudah menyembah terhadap pohon, itu include sebetulnya baik niat atau batin, hati, keimanan dan kaulan, perkataan, serta realisasi, action, amalan. Itu sebutnya sudah lengkap, sudah 3 dimensi itu teraktualisasikan kata murtad ini. Termasuk misalnya kata murtad ini adalah membuahkan kebajikan, membuahkan kebijakan, di mana kebijakan ini betul-betul kontradiktif dengan apa yang dikehendaki, yang digariskan oleh agama Islam ini, berupa musyawarah, berupa kesepakatan yang nanti diimplementasikan. Kalau misalkan dari anggota legislator berupa kesepakatan, berupa undang-undang. Nah, tatkala ini tidak sesuai dengan yang dianjurkan dan dididik oleh agama, yang dipesankan oleh Allah lewat kitab Al-Qur'annya, yang direalisasikan oleh baginda Rasul beserta keluarga dan para sahabatnya, bisa saja itu dikatakan kebijakan yang murtad, yang keluar dari bingkai Islam ini. Karena Islam ini pada kesimpulannya adalah Islam ini sangat bermanfaat, bukan
bukan sebatas manusia, akan tetapi sangat bermanfaat bagi alam semesta, bahkan jagat raya ini. Koridornya adalah sebagaimana Allah firman dan tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau ya Rasulullah, artinya tidak diturunkan Islam ini ya Rasulullah kecuali menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi alam semesta. Apapun argumentasinya, alibinya, serta apapun alma maternya, tatkala keluar dari bingkai rahmatan lil alamin itu bukan Islam. Dan tatkala keluar dari bingkai Islam ini, itulah sebetulnya kemurtadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan ayatnya. Barang siapa yang murtad jauh kehidupannya dari tuntunan agamanya, niscaya Allah akan munculkan, Allah datangkan sebuah kaum atau komunitas yang ciri khas yang pertama adalah suatu kaum ini mereka dicintai Allah, dan mereka pun mencintai Allah. Yuhibbunahum wa yuhibbuna. Karakter yang pertama. Mari kita merenung kepada diri kita saat sekarang ini. Kita yang notabene sebagai umat Islam ini, kita telah membaca syahadat sebagai syarat masuk Islam. Kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah haji, kita juga beriman sesuai arkanul iman yang telah disebutkan tadi. Pertanyaannya, adakah di dalam hati kita karakteristik bahwa kita mencintai Allah, bahwa kita dicintai Allah? Karena ini penting. Ciri orang yang beriman dan sungguh-sungguh dapat rahmat dari Allah, yang pertama di dalam hati sanubarinya ada cintanya kepada Allah, lalu ada cinta Allah kepada dirinya. Kita melaksanakan peribadatan ini adalah hanya sekedar tuntutan atau cinta kita kepada Allah. Tidak ada yang sanggup menjawab kecuali diri kita sendiri. Kita menjalankan sebuah kehidupan ini dalam rumah tangga sebagai kepala sekolah, lalu dituntut untuk bekerja, untuk menghidupi dan bertanggung jawab. Adakah itu hanya tanggung jawab semata, atau itu betul-betul merupakan manifestasi bukti dari cinta kita kepada Allah? Kita menjalani sebuah profesi, apapun profesi kita, baik security ataupun jenderal atau apapun, tidak ada yang terhina dari sebuah, tidak ada yang hina dari sebuah profesi itu. Tetapi melaksanakan profesi itu, apakah itu merupakan tanda dari kita cinta kepada Allah dan Allah mencintai kita? Jika betul jawabannya, jika betul itu semua adalah ranahnya ibadah, lalu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan istiqamah, ikhlas, sabar, dan betul-betul menghasilkan kinerja yang sangat, etos kerjanya yang sangat bagus. Tetapi jika hanya keterpaksaan, hanya tuntutan, maka etos kerja kita jadi apapun di situ, kita tidak akan maksimal, karena tidak ada ruh, tidak ada kekuatan yang memproteksi untuk maksimal pekerjaannya, untuk melaksanakan tugasnya tidak akan maksimal. Kenapa? Tidak ada kecintaan di dalam hati sanubari. Maka kunci dasar dari sebuah loyalitas, dari sebuah maksimal, sebuah profesi mampu kita laksanakan tatkala ada cinta di dalam hati. Dan cinta yang maksimal adalah tatkala cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita implementasikan dalam sebuah profesi apapun. Ini karakter yang pertama, suatu kaum yang akan didatangkan oleh Allah, yang dimunculkan oleh Allah. Jika semua orang-orang yang beriman sudah murtad dari agamanya, maka akan ada sebuah generasi yang Allah datangkan, yang Allah munculkan, yang mempunyai karakter yang pertama, dia sangat mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia, sehingga etos kerjanya dalam profesi apapun dia akan maksimal, karena maksimal akan melahirkan sebuah kemanfaatan yang maksimal juga.
semoga kita semua termasuk dalam generasi ini, yakni bekerja apapun, profesi apapun, posisi apapun, siapapun, kita betul-betul dilandasi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, karakternya suatu kaum ini adalah adzillatin alal mu'minin. Dia lemah lembut di antara sesama mukminin, tidak kasar di antara mukminin, tidak centang perenang, tidak angkuh congkak dan sombong, tidak memproklamirkan diri yang paling lihai, yang paling profesional, akan tetapi betul-betul di antara sesama mukminin ini betul-betul dia adzillah, merasa rendah hati. Lalu dengan rendah hati tak bosan-bosannya dia akan mengkonsolidasikan persaudaraan, lalu menjadi kasih sayang yang sangat elegan, yang sangat brilian, yang sangat elok hubungannya, yang betul-betul sangat mencintai satu individu dengan individu yang lainnya, sebagaimana ini yang dianjurkan oleh baginda Rasul dan disabdakan dalam sabdanya baginda Rasul. Kata baginda Rasul, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idashtaka minhu adwun tada'asa irul jasadi bil humma wasyami. Perumpamaan hubungan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan tubuh yang satu yang utuh, di mana dalam satu tubuh itu ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, dan ada anggota tubuh yang lainnya. Ikatan tubuh yang satu. Apabila salah satu anggota tubuhnya kena pisau, robek kulitnya, tentu rasa perih, pedih, dan sakitnya itu terasa kepada seluruh tubuh itu, dengan merasakan nyeri, sakit, demam, dan panas. Dan inilah sebuah perumpamaan yang sangat brilian sekali, di mana seharusnya kita dengan kita ini adalah tubuh yang satu, yang betul-betul kompak, yang tidak dipisahkan oleh apapun, yang tidak bisa dicerai-beraikan oleh alma mater, alibi, argumentasi, mazhab, ras apapun. Ini yang seharusnya kita realisasikan. Maka tatkala kita menyikapi bahwa saudara kita adalah bagian dari diri kita, lalu diri kita bagian dari saudara kita, niscaya hatinya akan peka, niscaya hatinya itu penuh dengan cinta, niscaya kehidupannya penuh apresiasi, penghargaan terhadap makna kehidupan ini sendiri. Maka tatkala kita melihat anak yatim yang tidak makan, kita pun akan ikut merasakan lapar, karena sesungguhnya tangisannya anak-anak yang lemah itu adalah air mata kita juga. Dan tatkala kita menyaksikan orang miskin yang sakit tak mampu berobat, tentunya kita akan merasakan sakit juga. Kenapa? Karena penderitaan mereka adalah penderitaan, keperihan, kesakitan kita juga. Bagaikan tubuh yang satu. Inilah esensi yang diajarkan agama. Dan agama tidak mengajarkan kita untuk bercerai-berai. Agama tidak mengajarkan kita untuk adigang-adigung, untuk menjadi yang powerful, untuk menjadi orang yang paling terkenal. Tidak. Akan tetapi agama ini mengajarkan agar kiranya kita betul-betul menjadi tubuh yang satu, yang senasib, yang ikut juga merasakan penderitaannya orang-orang yang lemah, orang-orang yang korban bencana alam, korban kekerasan, dan korban-korban yang lainnya. Apakah esensi ajaran Islam ini terrealisasi dalam kehidupan kita? Nampaknya jawabannya tidak, karena kita masing-masing adalah mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarga kita, istri-istri kita, kolega kita, komunitas kita, bahkan partai kita, bukan mementingkan tentang ajaran agama ini. Maka tatkala kita saksikan orang yang hanya mementingkan diri sendirinya, tatkala menjadi pemimpin, mempunyai amanah, dia akan khianati amanah itu, akan memperkaya dirinya, terserah melakukan praktek-praktek yang busuk, yang menjijikkan, berupa korupsi,
yang tidak jadi urusan. Yang penting dirinya populer, kaya, kenyang. Masalah laparnya orang lain tidak mau ambil persoalan. Dan inilah sebetulnya mental yang sangat buruk yang tidak Allah ajarkan. Adapun mental yang diajarkan oleh Allah adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bermentalkan takwa, mental yang brilian, yang merealisasikan ketakwaannya sebagai tubuh yang satu di antara kita. Maka tatkala kita melakukan adigang-adigum, itu bentuk dari sebuah permutatan kita, maka Allah akan memunculkan suatu generasi, yang generasi itu adalah adillatin alal mu'minin, saling sayang menyayangi, saling himpun menghimpun, saling asah, saling asih, saling asuh, saling mencintai, menghargai, dan saling menjaga. Apakah kita sekarang ini betul-betul timbul saling mencintai? Apakah kita saat ini timbul saling menjaga? Apakah kita sekarang ini betul-betul saling menyayangi, mencintai sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, sebagaimana yang direalisasikan oleh baginda Rasul? Nampaknya tidak juga. Di mana masing-masing kita centang perenang, yang kiai tidak pernah mau disebut tidak kiai, yang santri justru mengaku diri paling benar, tidak ada kasih sayang. Agama hanya sekedar argumentasi, bacaan Al-Quran, sortiran hadis, khutbah Jum'ah, setelah itu selesai. Tidak ada lagi kasih sayang yang tersisa, yang terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama hanya sebatas alibi, hanya sebatas argumentasi. Sementara yang diajarkan baginda Nabi, agama ini betul-betul terrealisasi sampai ke tulang sumsum kita, sehingga kita memandang sebuah orang yang berbeda itu bukan rivalitas, itu bukan lawan, tetapi betul-betul tatkala itu saudara kita, kita hargai adalah saudara kita yang sebenarnya. Adillatin alal mu'minin, saling sayang menyayangi di antara saudara kita sesama mukmin. Lalu berikutnya, karakter sebuah komunitas yang Allah munculkan itu adalah aizzatin alal kafirin, tegas menampakkan kemuliaan terhadap orang-orang kafir. Aizzah itu mulia, menampakkan kemuliaan, harga diri, tidak ngemis-ngemis terhadap orang-orang kafir. Lalu realisasinya sekarang gimana? Bukankah kita sekarang ini orang-orang mukmin dalam segi profesi justru hanya sebatas maaf sekali? Bukankah kita juga saksikan betapa orang-orang luar Islam masuk ke DKI? Hampir tiap hari orang-orang luar, taruh kata orang Tiongkok, orang Cina masuk ke Jakarta lebih dari 300 orang tiap hari, dan mereka mendapatkan apresiasi pekerjaan-pekerjaan yang bagus-bagus. Sementara orang-orang muslim sendiri, ribuan orang muslim justru hanya ngantri menjadi anggota Gojek. Ini fenomena apa ini? Maka tatkala kita hubungkan sekarang ini bagaimana juga kebijakan reklamasi yang membuat pulau 17 pulau di pesisir Jakarta Utara ini, sementara itu sudah jadi dan sudah dipasarkan di Tiongkok, pure bahasanya 100% pakai bahasa Cina. Apartemennya, tempat wisatanya belum selesai, padahal amdalnya bagi masih bermasalah, proyeknya belum mengantongi IMB, tetapi bisnis ini mulus terus berjalan. Untuk siapakah reklamasi itu? Dengan nanti tatkala jadi dengan harga tanah mencapai 40 juta per meter, orang Betawi seumur hidup kayaknya tidak akan mampu membeli. Kalau misalkan 1 meter 40 juta untuk mendirikan rumah 100 meter 4 juta kali 100, berapa harganya tanah hasil reklamasi itu? Tetapi sekarang ini sudah dipasarkan, sudah jadi, tonton itu di websitenya.
bagaimana itu dipasarkan di Tiongkok. Jadi reklamasi itu bukan untuk kita, murni untuk orang-orang China sana. Dan benar, pemerintah China sudah mempersiapkan 10 juta orang untuk masuk ke DKI ini. Kalau nantinya 10 juta itu sejumlah penduduk DKI sekarang, kalau mereka sudah masuk semua dengan sendirinya secara otomatis, kita akan tersingkir dari Jakarta ini. Dan Jakarta milik Cina. Kalau Jakarta milik Cina, dengan tanpa war, dengan tanpa perang, ini adalah sistem penguasaan negeri orang lain dengan tanpa perang, akan tetapi dengan modal bisnis, maka bisa saja nanti Indonesia adalah milik Cina. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya tidak demikian. Seharusnya dalam ayatnya a'izzatin 'alal mu'minin, seharusnya a'izzatin 'alal kafirin. Seharusnya kita mempunyai bargaining possession, mempunyai power, mempunyai pangsa tawar terhadap mereka. DKI ini milik kita, orang Betawi dan orang Indonesia, bukan milik orang luar. Mengapa berhasil seperti ini? Inilah kelemahan kita masing-masing, di mana kita tidak pernah merenung dan membahasnya, di mana kita tidak pernah menerangkannya kepada masyarakat, di mana kita tidak pernah mencerdaskan kaum kita. Tatkala ada pengajian, di situ hanya timbul keributan melulu, yang diungkap hanya tentang bid'ah, tentang jenggot, tentang celana, tentang tahlilan dan seterusnya. Sementara yang urgen seperti ini, kita sudah dibuli oleh bangsa lain, dan kita sudah dipermainkan oleh bangsa lain, dan sudah siap-siap untuk dijajah oleh bangsa orang lain. Ini sama sekali kita tidak pernah peduli terhadap hal yang demikian itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka timbul gagasan sekarang kita kebersatuan, bagaimana untuk memunculkan izzat kita, kemuliaan kita di antara kita, lalu kita tunjukkan terhadap orang-orang luar itu. Salah satunya adalah bagaimana nantinya kita memilih pemimpin di DKI ini. Lebih tepatnya, bagaimana kita nantinya akan memberi seorang gubernur di DKI ini. Dari situlah nantinya akan muncul izzah kita. Jika kita masih pro terhadap orang luar itu, maka buktinya sekarang sudah terbukti, Jakarta ini akan menjadi milik mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini betul-betul terjadi. Masihkah kita tidak sadar? Masihkah kita terhipnotis? Masihkah kita tersihir? Lalu kita tersihir dengan arogansinya, dengan kata-katanya, padahal kata-katanya tidak menimbulkan kesopanan sang gubernur yang sekarang ini. Di dalam wilayah keislaman, di dalam wilayah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak diperkenankan untuk memilih seorang pemimpin yang tidak beragamakan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tidak dibenarkan kalian memilih pemimpin dari orang-orang yang kafir, meninggalkan orang-orang mukmin. Jika itu kita lakukan, Allah akan berlepas tangan, lalu Allah tidak akan pernah membimbing kita. Buktinya sekarang ini, sebelum ini terus berlanjut dan terus berlanjut. Mari kita perbaiki diri, mari loyalitas kita betul-betul kita implementasikan kepada sesama muslim. Kan Ustaz, yang muslim itu korup Ustaz. Bukankah lebih baik memilih pemimpin yang jujur tapi tidak korup daripada orang muslim yang korupsi? Perbandingannya jangan begitu. Masih banyak orang-orang muslim yang tidak korup. Maka perbandingannya adalah memilih seorang pemimpin muslim yang tidak korup daripada memilih pemimpin yang di luar muslim juga tidak korup. Karena wilayah kemanfaatannya, kebijakannya, lalu keuntungannya adalah demi mereka, bukan kita. Silahkan kalau tidak percaya, itu bisa dipencet di websitenya tentang bagaimana reklamasi 17 pulau di pesisir Pulau Jakarta itu semuanya adalah untuk orang-orang luar, juga luar Islam, juga luar
memajukan bumi pertiwi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nampaknya sampai di sini dulu, tidak bisa meneruskan sampai akhir karena waktu juga yang berbicara sudah lebih dari 40 menit. Mudah-mudahan kita semua betul-betul mendapatkan bimbingan, betul-betul mendapatkan kecerdasan, apa yang mesti kita pikir, apa yang mesti kita realisasikan, keputusan apa yang mesti kita harus betul-betul ambil sehingga betul-betul bermanfaat bagi kita sesama muslim. Kesimpulannya adalah mari kita cintai saudara kita sesama muslim sama dengan mencintai diri sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Allah, yang dipesankan lewat baginda Rasulullah SAW. Dan mari orang yang mestinya kita hati-hati, mari kita hati-hati, termasuk dalam hal ini orang-orang luar Islam dan luar negeri ini. Kita berjuang tentunya mempersembahkan, memajukan negeri NKRI ini dalam ranah peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mencintai dan meridai kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka